Kalau kamu lagi cari kamar kos murah di Jogja, hati-hati. Harga murah kadang datang dengan resiko yang lebih tinggi. Namaku Rizky, mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas negeri di Jogja. Tahun itu aku baru saja kembali dari kampung halaman setelah cuti kuliah selama 1 semester karena masalah keluarga. Saat kembali, aku harus mencari tempat kos baru karena kosan lama sudah dihuni orang lain. Dan disitulah semuanya dimulai. Aku menemukan iklan kos murah di sebuah grup mahasiswa. Kosan Putra. Kamar mandi dalam dengan wifi. Air lancar. Hanya 500.000 per bulan. Lokasi strategis dekat kampus. Terdengar terlalu bagus, bukan? Tapi waktu itu, pikiranku hanya satu. Hemat. Aku hubungi nomor yang tertera dan dijawab oleh suara perempuan tua yang memperkenalkan diri sebagai Bu Sari. Kalau kamu serius, datang saja sore ini. Kamarnya langsung bisa ditempati, katanya. Tanpa pikir panjang, aku datang ke alamat yang diberikan. Lokasinya memang tidak terlalu jauh dari kampus, tapi berada di gang kecil yang sempit dan sepi. Jalanan menuju ke sana penuh dengan pohon-pohon rimbun dan rumah-rumah tua yang terlihat seperti sudah lama tak dihuni. Kosan itu berada di ujung gang. Sebuah bangunan tua 2 lantai dengan cat mengelupas di beberapa bagian. Saat aku tiba, Bu Sari sudah menungguku di teras. Dia tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang sudah banyak tanggal. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat bulu kuduku meremang. Dingin dan kosong. Kamu anak pertama yang nempati lagi setelah lama kosong, katanya sambil membuka pintu kamar. Kamarku berada di lantai 2, paling ujung. Lumayan luas, ada ranjang kayu, meja belajar, lemari tua, dan kamar mandi dalam. Meski agak pengap dan berdebu, aku berpikir bisa kuperbaiki pelan-pelan. Toh harganya murah. Malam pertama aku di sana, aneh. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari saat aku terbangun karena suara langkah kaki berat. Seperti seseorang berjalan dengan beban di pundaknya. Aku diam, berpikir mungkin itu Bu Sari naik ke lantai atas. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Sunyi, tidak ada suara ketukan. Hanya diam, dan bau anyir seperti darah. Aku mencoba memberanikan diri mengintip dari lubang pintu. Tapi yang kulihat hanya lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya aku coba mengalihkan pikiran. Kupikir mungkin aku terlalu lelah dan hanya berhalusinasi. Tapi malam-malam berikutnya selalu sama. Langkah kaki jam 2 pagi. Bau amis. Dan kadang, bisikan, pelan, seperti suara perempuan menangis. Aku mulai curiga dan bertanya ke warung dekat gang. Tapi respon mereka bikin merinding. Kamu tinggal di kos Bu Sari? Tanya seorang bapak penjual gorengan. Begitu aku mengangguk, dia langsung diam. Setelah kupaksa bicara, dia hanya bilang, sudah banyak yang gak kuat tinggal di sana. Katanya, tempat itu bekas rumah dukun pesugihan. Tapi warga nggak bisa berbuat apa-apa karena keluarganya punya tanah luas di situ. Aku tertawa kecut. Mungkin cuma gosip. Tapi setelah malam keempat, semua berubah. Aku terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat kamar kosku penuh dengan sesajen. Di tengah ruangan, ada seorang perempuan duduk bersila. Tubuhnya penuh luka, dan matanya menatapku tajam. Dia tak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangannya, seolah meminta sesuatu. Ketika aku terbangun, aku mendapati kamar terasa dingin luar biasa. Dan di sudut ruangan, ada bekas abu gosong melingkar. Bau kemenyan menyengat. Aku tidak mungkin sedang mengigau. Besoknya aku coba pindah. Tapi anehnya semua kos yang aku datangi penuh. Bahkan yang sebelumnya bilang kosong, tiba-tiba bilang sudah ditempati. Seolah aku tak diizinkan pergi. Hari-hari berikutnya berubah jadi mimpi buruk. Makanan yang aku simpan cepat basi. Lampu kamar sering padam sendiri. Cermin kamar mandi menunjukkan bayangan yang berbeda dari kenyataan. Kadang, ada sosok perempuan berpakaian putih berdiri di belakangku. Puncaknya terjadi malam ke-10. Saat itu aku sedang menulis tugas, dan tiba-tiba wifi mati. Saat itulah aku mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Awalnya pelan, lama-lama keras. Dengan gemetar, aku buka pintu lemari. Kosong. Tapi di dinding lemari,
Ada tulisan, "Korbanmu di mana?" Aku mundur pelan, napasku tercekat. Dan dari arah kamar mandi, suara perempuan menangis terdengar lagi. Aku lari ke pintu kamar, mencoba membukanya. Tapi terkunci. Kunci tidak bisa diputar. Jendelaku juga tidak bisa dibuka. Seolah aku benar-benar dikurung. Dalam gelap, suara itu semakin keras. Tangis berubah menjadi tawa. Cermin kamar retak, dan dari celahnya muncul wajah perempuan yang selama ini muncul di mimpiku. "Kalau kamu ingin selamat, berikan tumbalmu," bisiknya. Seperti yang dilakukan penghuni sebelumnya. Aku menjerit sekuat tenaga dan pingsan. Ketika sadar, hari sudah pagi. Anehnya, kamar terlihat seperti semula. Tidak ada bekas tulisan di lemari. Tidak ada kaca retak. Tidak ada bau anyir. Tapi aku tak mau tinggal sedetik pun di sana. Aku mengemasi semua barang dan keluar. Bu Sari tidak terlihat. Rumah juga sepi. Aku pergi begitu saja. Seminggu kemudian, aku kembali ke sana bersama 2 temanku. Karena ada barangku yang tertinggal. Tapi begitu sampai di gang itu, aku melihat sesuatu yang tak bisa kupercaya. Kosan itu tidak ada. Yang tersisa hanya tanah kosong dengan papan bertuliskan, "Dijual." Aku tanya ke warga, dan jawaban mereka membuat darahku membeku. "Itu bangunan sudah dibongkar 5 tahun lalu, Mas. Kos itu kosong sejak ada mahasiswa gantung diri di kamarnya. Katanya dia kesurupan, ngelihatin wanita setiap malam. Nggak kuat, akhirnya dia bunuh diri. Setelah itu nggak ada yang berani bangun apapun di atas tanah itu." Aku diam. Tenggorokanku tercekat. 5 tahun? Lalu, selama seminggu terakhir, aku tinggal di mana? Dan yang lebih menakutkan lagi, saat aku cek galeri HP, tidak ada satupun foto kamar itu. Semua gambar yang kuambil, kamar, lorong, bahkan foto selfie, kosong. Hanya bayangan gelap. Kosan itu sebenarnya sudah lama tidak ada. Tapi arwah penasaran dari ritual pesugihan yang dilakukan bertahun-tahun lalu masih mencari tumbal. Mereka memanggil calon korban melalui ilusi. Yang datang akan merasa tinggal di kosan nyata. Sampai akhirnya mereka ikut menjadi bagian dari lingkaran ritual itu. Kalau kamu dapat kamar kos yang terlalu murah untuk ukuran Jogja, jangan senang dulu. Tanyakan dulu, kenapa murah? Dan apa yang pernah terjadi di kamar itu?